Dalam sebulan terakhir, publik digemparkan dengan sejumlah kasus bunuh diri. Kasus pertama datang dari dunia maya. Seorang pria di Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengunggah aksi bunuh dirinya secara live di Facebook pertengahan Maret lalu. Pria dengan akun Facebook bernama Pahinggar Indrawan ini kerap menerbitkan status berisi keluhan hidupnya. Sebagian besar menggambarkan renggangnya hubungan dengan sang istri. Selang 5 hari, publik kembali dikejutkan dengan berita bunuh diri. Manajer grup idola JKT48, Inao Jiro, ditemukan tewas di kediamannya. Polisi menduga tekanan pekerjaan menjadi motif bunuh diri warga negara Jepang ini. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia, perilaku bunuh diri menandakan ketidakbahagiaan yang mendalam pada diri seseorang. Dan perilaku ini tidak selalu berhubungan dengan kejiwaan. Selain itu, bunuh diri tidak disebabkan faktor tunggal. Faktor biologis, psikologis, dan sosial turut berkontribusi. Itu adalah ketidakmampuan lagi bagi seseorang untuk menampung pressure. So, the keyword is pressure, tekanan. Jalan keluar rasionalnya udah ketutup. Ya, nah jalan keluar rasional itu biasanya kalau di sekitar dia itu masih ada orang-orang yang dekat untuk menjadi kepanjangan tangan tekanannya. Meski begitu, tak sedikit pula sosok-sosok yang berhasil melawan dorongan kuat untuk mengakhiri hidup. Seperti perempuan satu ini yang telah bangkit dari depresi pasca melahirkan. Sejak keguguran anak pertama yang masih berusia 26 minggu, hidup Yana berubah. Gejala depresi ia alami setiap hari seperti menangis dan kesulitan tidur. Tekanan itu pun berlanjut sampai ia melahirkan anak keduanya. Padahal, ia sudah menanti sang buah hati selama 4 tahun. Sampai suatu ketika, Yana memiliki dorongan untuk mengakhiri hidupnya. Sudah pergi keluar rumah, mau ke danau, hujan-hujan saya tidak pakaikan jas hujan atau payung. Saya seperti kayak ada suara bisikan gitu, bahwa saya sudah nggak kuat lagi. Saya ingin mengakhiri hidup dengan anak saya. Suami saya menggagalkan rencana itu, menggagalkan rencana percobaan bunuh diri itu. Dia menjemput saya, terus dari sana kita memutuskan untuk ke psikolog. Ini pastinya Mbak punya tips-tips bagaimana nih teman-teman kita untuk lepas lah ya dari belenggu mengenai pemikiran pendek untuk mengakhiri hidupnya. Bicara dengan orang yang bisa dipercaya. Misalnya kalau SMA ke guru BK, bimbingan konseling, atau misalnya kita bisa ke psikolog atau psikiater, atau orang tua kita atau teman-teman atau orang yang kita percaya yang bisa menjaga rahasia kita. Pelakunya itu introvert atau tertutup, kitanya harus peka. Misalnya ada perubahan sikap apa selama ini, misalnya dia jadi lebih pendiam, misalnya dia tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal, misalnya tiba-tiba dia mengucapkan maaf ya, saya selama ini tidak bisa jadi anak yang baik, istri yang baik, teman yang baik. Itu udah satu tanda-tanda sebenarnya. Kini kisah hidup Yana telah menjadi inspirasi. Ia bahkan mendirikan komunitas Mother Hope Indonesia yang menjadi sarana edukasi dan diskusi bagi kaum ibu yang rentan mengidap depresi. Yana ingin dapat mencegah upaya-upaya bunuh diri dengan mengajak masyarakat belajar dari masa lalu. Ia pun aktif mengajak masyarakat, terutama kaum ibu, untuk peduli dengan orang-orang yang mengalami depresi. Ini adalah salah satu kegiatan Ibu Yana di Mother Hope. Jadinya secara online di webinar atau bertemu tatap muka melalui online ini lewat video siaran langsung untuk sharing, bertukar pengalaman dengan para ibu lainnya dan juga mendapatkan konseling dari para tenaga ahli. Ini adalah salah satu kegiatan interaktif untuk memberikan tempat mendengarkan bagi mereka yang membutuhkan saat mereka sedang depresi. NJ Antika Widiarto melaporkan untuknya.